Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Marisa Yulita Putri, saya sendiri, dan rekan saya Novita Aryani Susanti akan mempresentasikan tentang teknologi informasi perdagangan elektronik. Yang pertama adalah pengertian perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau yang biasa kita sebut dengan e-commerce merupakan suatu transaksi dagang yang dilakukan secara online dalam suatu jaringan komputer yang tertata dalam database antara pihak penyedia produk dengan pihak yang membutuhkan produk. Istilah e-commerce dapat saja diartikan berbeda-beda oleh setiap orang, yang penting untuk dimengerti persamaan-persamaannya. E-commerce melibatkan lebih dari satu perusahaan dan dapat diaplikasikan hampir di setiap jenis hubungan bisnis. E-commerce mengizinkan Anda untuk menjual produk-produk dan jasa online. Calon pelanggan atau konsumen dapat menemukan website kita, membaca dan melihat produk-produk, memesan dan membayar produk-produk tersebut secara online. Kemudian adalah kerangka dasar e-commerce. Aplikasi e-commerce disusun berdasarkan infrastruktur teknologi, yaitu kombinasi antara komputer, jaringan komunikasi, dan software komunikasi. Infrastruktur terdiri atas yang pertama yaitu jasa bisnis umum atau proses pembelian dan penjualan. Yang kedua adalah distribusi pesan dan informasi, yaitu pengiriman dan pengambilan informasi. Kemudian isi multimedia dan publikasi jaringan. Kemudian yang terakhir adalah information superhighway. Selanjutnya adalah kelebihan e-commerce. Yang pertama adalah otomatisasi, yaitu menggantikan proses manual. Kemudian yang kedua adalah integrasi, yaitu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses. Berikutnya adalah publikasi, yaitu memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk serta jasa yang dipasarkan. Kemudian adalah interaksi, yaitu pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. Kemudian yang terakhir adalah transaksi, yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lain. Keuntungan e-commerce. Bagi konsumen, keuntungannya adalah harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat. Yang kedua adalah bagi pengelola bisnis, adanya efisiensi tanpa kesalahan dan juga tepat waktu. Yang ketiga adalah bagi manajemen, merupakan peningkatan pendapatan, kemudian loyalitas pelanggan. Kemudian adalah resiko pada e-commerce. Yang pertama adalah kehilangan finansial secara langsung. Berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Yang kedua adalah pencurian informasi rahasia. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Yang ketiga adalah kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba atau listrik mati yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kemudian yang keempat adalah akses ke sumber yang tidak berhak, yaitu seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Yang kelima adalah hilangnya kepercayaan diri konsumen, yaitu usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Yang keenam adalah kerugian-kerugian yang tidak terduga, yaitu gangguan-gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Selanjutnya ada klasifikasi jenis-jenis e-commerce. Di sini terdapat 6 klasifikasi jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada B2B, business to business, di mana baik penjual maupun pembeli adalah organisasi. Yang kedua ada B2C, business to customer. Penjual adalah organisasi dan pembeli adalah individual. Yang ketiga ada C2C, customer to customer. Seseorang menjual produk atau jasa kepada orang lain. Yang keempat ada C2B, customer to business. Konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk dan pemasok bersaing untuk menyediakan produk tersebut. Yang kelima ada G2C, government to customer. Pemerintah memberikan layanan untuk warga. Dan yang terakhir ada M-commerce. E-commerce dilakukan dalam lingkungan nirkabel.
Selanjutnya ada strategi e-commerce. Di sini terdapat 3 strategi e-commerce. Yang pertama ada sistem antar organisasi atau IOS atau Inter-Organizational System. Adalah kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang disebut dengan mitra dagang atau mitra bisnis. Di antaranya ada Amedus IT Group, Sabri Holdings, dan Travelocity. Yang kedua ada pertukaran data elektronik atau EDI. Electronic Data Interchange adalah data-data dalam bentuk yang struktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Di antaranya ada HTTP, FTP, email AS1 dan AS2. Yang terakhir ada extranet atau VPN. Lalu selanjutnya ada keterbatasan e-commerce. Di sini terdapat 2 keterbatasan e-commerce. Yang pertama ada teknis dan yang kedua ada non-teknis. Yang teknis ada bandwidth telekomunikasi tidak memadai. Lalu ada kebutuhan server khusus. Dan yang ketiga ada aksesibilitas internet yang mahal atau susah bagi sebagian besar user. Dan yang non-teknis ada belum terpecahkan persoalan hukum atau keamanan, legalitas, dan lain-lain. Terus ada kurangnya regulasi pemerintah. Berikut ada manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Perusahaan-perusahaan melaksanakan e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari 3 manfaat utama. Yang pertama ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang terakhir ada peningkatan imbalan hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Berikutnya ada mekanisme e-commerce. Di sini terdapat 3 mekanisme e-commerce. Yang pertama ada lelang elektronik, ada forward auctions, pembeli dengan penawaran tertinggi akan mendapatkan item. Lalu ada reverse auctions, pemasok diundang untuk mengajukan penawaran. Yang kedua ada barter, pertukaran barang atau jasa tanpa melakukan transaksi keuangan. Lalu ada muncul melalui newsgroup, bulletin board, dan chatroom. Yang terakhir ada portals, pintu gerbang informasi dan titik akses melalui internet ke informasi penting bisnis yang berlokasi di dalam dan di luar organisasi. Lalu yang terakhir ada contoh dari e-commerce. Ada 2 contoh. Yang pertama dari toko online terbesar dari Amazon, http://amazon.com. Lalu ada buy, http://buy.com. Yang kedua ada product search, ada Google Product, Live Product, dan Yahoo.